Halo Sobat Era Digital, sebelum memulai video kali ini bagi kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa juga untuk memberikan like pada video ini. Supervisi bagi guru adalah proses di mana seorang supervisor, biasanya kepala sekolah atau pengawas pendidikan, mengamati, mengevaluasi, dan memberikan umpan balik kepada guru dengan tujuan meningkatkan kualitas pengajaran dan hasil belajar siswa. Supervisi berfokus pada pengembangan profesional guru serta peningkatan kinerja mereka di dalam kelas. Berikut adalah penjelasan lengkap dan detail mengenai pengenalan supervisi untuk guru. 1. Definisi supervisi. Supervisi dalam konteks pendidikan adalah proses pembinaan dan pendampingan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalisme guru. Ini melibatkan observasi, evaluasi, bimbingan, dan pelatihan berkelanjutan. Supervisi dalam konteks pendidikan adalah proses sistematis yang dilakukan oleh seorang supervisor, seperti kepala sekolah atau pengawas pendidikan, untuk mengamati, mengevaluasi, dan memberikan bimbingan kepada guru dengan tujuan utama meningkatkan kualitas pengajaran dan hasil belajar siswa. Proses ini melibatkan observasi langsung di dalam kelas, di mana supervisor mencatat berbagai aspek penting dari praktik pengajaran, termasuk metode yang digunakan, interaksi antara guru dan siswa, pengelolaan kelas, serta efektivitas penggunaan sumber daya dan materi pembelajaran. Selain observasi, supervisi juga mencakup evaluasi kinerja guru berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki dalam pengajaran. Setelah evaluasi, supervisor memberikan umpan balik konstruktif yang bertujuan membantu guru memahami aspek-aspek yang perlu ditingkatkan dan merencanakan langkah-langkah perbaikan. Proses supervisi yang efektif tidak hanya berfokus pada penilaian kinerja, tetapi juga pada pembinaan dan pengembangan profesional guru secara berkelanjutan, sehingga mereka dapat memberikan pengalaman belajar yang optimal bagi siswa. 2. Tujuan supervisi. Peningkatan kualitas pengajaran seperti membantu guru dalam meningkatkan metode pengajaran dan strategi pembelajaran. Pengembangan profesional seperti mendorong guru untuk terus belajar dan berkembang dalam profesinya. Peningkatan kualitas belajar siswa seperti menyediakan lingkungan belajar yang optimal bagi siswa. Pemecahan masalah seperti membantu guru mengatasi masalah dan tantangan yang mereka hadapi dalam pengajaran. 3. Jenis-jenis supervisi. Supervisi klinis. Melibatkan observasi langsung di kelas dan memberikan umpan balik yang terstruktur mengenai kinerja guru. Supervisi administratif. Berfokus pada kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan sekolah serta administrasi kelas. Supervisi akademik. Memfokuskan pada pengembangan kurikulum dan materi pengajaran yang digunakan oleh guru. Supervisi humanistik. Mengutamakan aspek manusiawi dan hubungan interpersonal antara supervisor dan guru. 4. Proses supervisi. Proses dari supervisi ini terdiri dari 4 tahap yaitu: perencanaan, yaitu menentukan tujuan supervisi dan merencanakan kegiatan supervisi yang akan dilakukan. Observasi, yaitu mengamati proses pembelajaran di kelas, mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan pengajaran. Evaluasi, yaitu menganalisis hasil observasi dan mengevaluasi kinerja guru berdasarkan kriteria tertentu. Umpan balik, yaitu memberikan masukan konstruktif kepada guru mengenai kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Tindak lanjut, yaitu merencanakan langkah-langkah perbaikan dan memberikan dukungan berkelanjutan kepada guru. 5. Prinsip-prinsip supervisi. Ada beberapa prinsip-prinsip dari supervisi yang perlu Anda ketahui. Kolaboratif, supervisi harus dilakukan dalam semangat kerjasama antara supervisor dan guru. Transparan, proses supervisi harus jelas dan terbuka, dengan tujuan yang dipahami oleh kedua belah pihak. Konstruktif, umpan balik yang diberikan harus membangun dan membantu guru untuk berkembang. Berorientasi pada pengembangan, fokus pada pengembangan profesional guru, bukan hanya penilaian kinerja. 6. Manfaat supervisi. Supervisi juga memiliki beberapa manfaat antara lain. Bagi guru, mendapatkan bimbingan dan dukungan untuk meningkatkan keterampilan mengajar, merasa dihargai dan termotivasi untuk berkembang. Bagi siswa, mengalami pembelajaran yang lebih efektif dan bermutu tinggi. Bagi sekolah,
meningkatkan reputasi dan kualitas pendidikan yang ditawarkan oleh sekolah. Sebelum melanjutkan pembahasan materi, Anda bisa mengikuti Instagram kita di belajarera.digital untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru. Dapatkan informasi terbaru dari kita berupa jadwal diklat 32 JP yang akan datang, serta juga informasi dan tips-tips menarik mengenai pembelajaran. Jadi tunggu apa lagi? Segera ikuti Instagram kita di belajarera.digital. Belajar asik bersama Belajar Era Digital. 8. Strategi mengatasi tantangan. Ada beberapa strategi dalam mengatasi tantangan yang ada contohnya. Pelatihan dan pengembangan supervisor, memberikan pelatihan yang memadai bagi supervisor agar mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Pendekatan personal, menjalin hubungan yang baik dengan guru dan memahami kebutuhan mereka secara individual. Fleksibilitas dalam metode supervisi, menyesuaikan metode supervisi dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Peningkatan keterlibatan guru, melibatkan guru dalam proses supervisi, membuat mereka merasa memiliki kontrol dan tanggung jawab atas perkembangan mereka. Kesimpulannya, supervisi bagi guru adalah proses penting yang bertujuan meningkatkan kualitas pengajaran dan hasil belajar siswa. Melalui berbagai jenis supervisi seperti klinis, administratif, akademik, dan humanistik, supervisi membantu guru dalam pengembangan profesional dan pemecahan masalah di kelas. Proses supervisi melibatkan perencanaan, observasi, evaluasi, pemberian umpan balik, dan tindak lanjut, yang semuanya berfokus pada peningkatan mutu pendidikan. Prinsip-prinsip supervisi yang kolaboratif, transparan, konstruktif, dan berorientasi pada pengembangan memastikan bahwa supervisi dilakukan dengan cara yang membangun dan mendukung. Manfaat supervisi dirasakan tidak hanya oleh guru, tetapi juga oleh siswa dan sekolah secara keseluruhan, dengan peningkatan keterampilan mengajar, motivasi, dan kualitas pembelajaran. Meskipun terdapat tantangan seperti ketidakcocokan metode, keterbatasan waktu, resistensi dari guru, dan keterbatasan sumber daya, strategi seperti pelatihan supervisor, pendekatan personal, fleksibilitas metode, dan peningkatan keterlibatan guru dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dengan supervisi yang efektif dan berkelanjutan, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang optimal, mendukung profesionalisme guru, dan pada akhirnya meningkatkan hasil belajar siswa. Terima kasih telah menonton video Belajar Era Digital. Semoga bermanfaat serta menambah wawasan dan informasi Anda. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbarunya. Ikuti juga Instagram Belajar Era Digital di belajarera.digital agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru.